Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian masih semangat untuk belajar, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video ini Bapak akan menjelaskan materi tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia, khususnya subbab yang pertama, yaitu mengenai sistem hukum di Indonesia. Tidak lama-lama, langsung saja ke materinya. Sistem hukum di Indonesia. Pertama, Bapak akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian hukum. Hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai pengertian hukum. Hal ini disebabkan oleh banyaknya segi dan bentuk hukum serta perbedaan sudut pandang dari masing-masing ahli, seperti yang dikemukakan oleh Van Aveldron yang menyebutkan bahwa definisi hukum sangat sulit dibuat karena tidak mungkin mengadakan yang sesuai dengan kenyataan. Adapun pengertian hukum menurut para ahli yaitu sebagai berikut. Contohnya, seperti menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Selanjutnya, menurut E. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Selanjutnya ke unsur, ciri, kaidah, dan sifat hukum. Pertama-tama Bapak akan menjelaskan mengenai unsur hukum terlebih dahulu. Unsur itu bisa dikatakan syarat. Jadi Bapak akan menjelaskan syarat terjadinya hukum. Unsur hukum yang pertama yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan adalah tegas. Nah, itu adalah unsur terjadinya hukum. Apabila unsur tersebut tidak ada, berarti tidak bisa disebut dengan hukum. Yang selanjutnya yaitu ciri hukum. Ciri hukum yaitu adanya perintah atau larangan yang harus dipatuhi setiap orang agar tata tertib dalam masyarakat dapat terpelihara dan terlaksana dengan baik. Perlu ada peraturan yang mengatur dan memaksa tata tertib itu untuk ditaati yang disebut hukum. Siapapun yang melanggar, baik sengaja maupun tidak, dapat dikenakan sanksi yang berupa hukuman. Yang selanjutnya, kaidah hukum. Peraturan-peraturan hidup dalam kemasyarakatan tersebut disebut sebagai kaidah hukum. Tata kaidah hukum merupakan sistem yang hierarkis dan disederhanakan dari tingkat bawah ke atas. Selanjutnya, sifat hukum. Dari penjelasan mengenai kaidah hukum, terlihat bahwa hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat, serta memberikan sanksi yang tegas, yaitu berupa hukuman terhadap siapa yang tidak mau menaatinya. Selanjutnya, mengenai penggolongan hukum. Jadi, hukum itu digolongkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, menurut sumbernya. Yang kedua, menurut bentuknya. Yang ketiga, menurut tempat berlakunya. Yang keempat, menurut waktu berlakunya. Yang kelima, menurut cara mempertahankannya. Yang keenam, menurut sifatnya. Yang ketujuh, menurut wujudnya. Yang kedelapan, menurut pribadi yang diaturnya. Yang kesembilan, menurut isi masalah yang diaturnya. Nah, itu adalah penggolongan hukum. Nah, kita lanjut ke tujuan hukum. Tujuan hukum yang bersifat universal adalah menciptakan ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Adapun menurut Noto Hamijojo, tujuan hukum itu ada 3,
yaitu yang pertama, mendatangkan tata dan damai dalam masyarakat. Yang kedua, mewujudkan keadilan. Dan yang ketiga, menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia, yaitu bisa disebut memanusiakan manusia. Selanjutnya, mengenai fungsi hukum. Fungsi hukum itu ada 3. Yang pertama, sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Dan yang ketiga, sebagai penggerak pembangunan. Selanjutnya, sumber hukum Indonesia. Sumber hukum adalah segala hal yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa, sehingga jika seseorang melanggar aturan tersebut, orang itu akan dikenakan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dapat dikelompokkan atas sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material adalah keyakinan dan perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi atau materi hukum. Sedangkan sumber hukum formal adalah perwujudan isi atau materi hukum material yang menentukan berlakunya hukum itu sendiri. Selanjutnya ke tata hukum Indonesia. Tata hukum bermakna aturan-aturan hukum yang ditata sedemikian rupa sehingga antara satu dan lainnya saling berhubungan dan menentukan. Tata hukum berlaku di suatu negara karena disahkan oleh pemerintah negara tersebut. Tata hukum Indonesia dengan demikian adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah negara Indonesia yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa, dan aturan-aturan itu antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Nah, mungkin itu saja materi dari Bapak untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.